Shalom jemaat Tuhan, senang bisa bertemu kembali. Saya percaya berkat Tuhan mengalir luar biasa dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Mari tinggalkan sejenak setiap kegiatan kita, aktivitas kita, karena kita mau memberikan waktu dan hati yang terbaik untuk memuji dan menyembah Dia. Selamat beribadah. Jadikan hidupku karya agungmu. Ku bersuka bersamamu, ku bersuka, ku berjalan dalam indah rencanamu. Ku bersuka di dalammu, ku bersuka, kau jadikan hidupku karya agungmu. Ku bersuka bersamamu, ku bersuka, ku berjalan dalam indah rencanamu.
suci Tuhan Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertata termulia. Samudra
Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya percaya penyertaan, pemeliharaan, damai sejahtera dan sukacita bahkan kesehatan daripada Tuhan menyertai kita semua. Pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum daripada itu mari kita berdoa. Mari kita satukan hati kita. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, pagi hari ini. Kalaupun kami bisa beribadah secara online itu karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Tetap kami percaya Kau Allah hadir dimanapun juga, bahkan di tempat ini dimanapun kami sekarang berada. Mari Roh Kudus Kau bekerja. Oh, kami minta lawatan-Mu, jamahan-Mu, bahkan pewahyuan-Mu Tuhan. Terutama untuk hari-hari ini. Kami semakin butuh Engkau Tuhan. Di tengah dunia yang semakin tidak pasti Tuhan. Kami butuh kebenaran firman-Mu. Untuk bisa menjadi pedoman, untuk bisa menjadi terang. Untuk bagaimana kami harus bersikap dan melangkah menghadapi semuanya ini. Urapi kami semua Tuhan. Kami percaya Roh-Mu luar biasa. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik. Bahkan berkat yang lebih besar Kau akan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ya, mari kita deklarasikan. Kita percaya ini bagian daripada tindakan iman kita. Bapak Ibu bisa angkat Alkitab baik yang cetak maupun e-Bible. Mari kita bangkit berdiri. Kita belajar untuk respect sama Tuhan. Kita percaya akan ada berkat yang luar biasa waktu kita belajar sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Mari kita deklarasikan 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Greater blessing. Yes, berikan kemuliaan, tepuk tangan kita buat Tuhan. Ya, kita mau belajar ya. Walaupun sudah hampir setengah tahun, jangan sampai ada hal-hal yang biasa kita lakukan, satu kedisiplinan rohani hilang gara-gara ibadah online. Tapi kita mau belajar dimanapun kita berada, saat kita mau sungguh-sungguh beribadah, mencari wajah Tuhan, kita percaya hadiratnya selalu ada, bahkan hadiratnya tak terbatas. Bahkan saya percaya mukjizat pun terjadi dimanapun, kapanpun, apapun juga Tuhan akan pakai kuasanya secara luar biasa. Ya, selama 2 bulan ini kita belajar ada satu seri tema yang baru yaitu The Game Plan, atau kita belajar tentang strategi Allah. Bagaimana Tuhan kasih strategi untuk kita bisa memenangi kehidupan, memenangi permainan dunia ini sehingga kita bisa dipenuhi dengan apa yang menjadi rencana Tuhan yang luar biasa. Selama 3 minggu terakhir ini kita belajar awal daripada the game plan. Ya, kita harus belajar untuk alignment, untuk kita selaras dengan apa yang menjadi rencananya Tuhan. Lalu minggu kemarin kita belajar untuk doing right, untuk mengerjakan hal-hal yang benar dalam permainan ini, dalam kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini memang gak gampang. Banyak prediksi yang meleset. Ternyata kita juga menjadi kebingungan. Beberapa waktu yang lalu saya berkomunikasi dengan mama saya. Dia bilang apapun, sesulit apapun keadaan sekarang, kalau kita bisa melewati 2020 dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang benar-benar hidup, itu kita wajib bersyukur. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Kenapa? Jadi merasakan satu kesedihan di mana di bulan April ketika menantunya meninggal atau kakak ipar saya meninggal, dia sama sekali tidak bisa melihat. Lalu bulan kemarin ketika besannya meninggal juga, dia tidak bisa melihat. Ada banyak orang yang hari-hari ini mungkin akibat dari pandemi mengalami kemalangan bahkan kematian sehingga tidak bisa melewati 2020. Kalau sekarang kita ada, mungkin kita dalam kondisi yang secara jasmani tidak
mengenakan, tidak baik. Mungkin ada kekurangan, ada yang dikatakan krisis, bahkan yang dikatakan resesi. Tapi kalau kita masih dalam kondisi yang sehat, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan kita harus percaya, kita bisa melewati tahun-tahun sulit ini. Itu semua karena perjalanan kita bersama Tuhan, karena tuntunan yang daripada Tuhan. Amin. Ya, kita mau belajar pagi hari ini, temanya adalah The Selfless Player, atau saya terjemahkan sebagai pemain tanpa pamrih. Ya, selfless bisa berkata tentang tidak egois, ya, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, kita tahu bahwa dalam strategi ini kita bukan berbicara bermain personal atau pribadi, tapi sebagai satu tim dalam kerajaan Tuhan. Sudah kita diselaraskan, sudah kita belajar juga bagaimana kita bisa bertindak berat. Hari ini kita belajar ada satu mental atau satu sikap yang harus kita mulai terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang tanpa pamrih. Ya, saya percaya kita semua orang pasti bangga lah dengan apa yang namanya keberhasilan, dengan apa yang namanya pencapaian. Ya, apalagi hal-hal yang demikian kita dapatkan dengan ada satu kegigihan, ada satu kerja keras, bahkan ada perjuangan yang luar biasa, bahkan juga ada pengorbanan. Tapi jangan sampai dengan apa yang kita miliki, kita capai ini kita menjadi sombong dan lalu merasa semua ini karena hasil usaha dan kerjaku. Mari kita buka di Yakobus 4 ayat 16. Firman Tuhan pagi hari ini, Yakobus 4 ayat 16. Kita baca bersama-sama karena kita mau praktekkan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus atau firman Tuhan. 3, 2, 1. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya, karena kenapa? Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan ini. Kalau kita mengerti akan kebenaran firman ini. Kalau kita belajar dalam Alkitab, Alkitab selalu mengajarkan kepada kita bahwa kesombongan ini sudah ada dari awalnya. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Kita tahu kalau kita belajar dalam kitab Yeskiel 14. Sudah jelas ada satu kisah yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang malaikat Tuhan akhirnya menjadi iblis yang kita kenal sekarang ini. Kenapa hal itu terjadi? Ya karena seorang malaikat yang memiliki posisi yang sangat dekat dengan Tuhan. Yang bertugas memuji, pemimpin pujian, menaikkan pujian bagi Tuhan. Ya mungkin karena dia ada dekat dengan Tuhan. Mungkin dia melihat banyak makhluk ciptaan Tuhan datang ke hadapan Tuhan. Menyembah, bersujud, memuji Tuhan. Sehingga dia pun juga timbul keinginan, timbul iri hati. Dan dia juga melihat bagaimana posisinya yang luar biasa. Sehingga dia bisa menjadi sombong. Dan dia ingin menyaingi Tuhan. Saudara, saya mau katakan hal ini. Bahwa kesombongan seringkali tidak terlihat. Kesombongan seringkali tidak terlihat. Ya, banyak orang yang terlihat rendah hati, namun sebenarnya tidak. Amsal 16 ayat 18 katakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului apa? Kehormatan. Tuhan sangat menentang kesombongan. Oleh sebab itu, malaikat yang tadi posisinya sangat tinggi dibuang dan tidak mendapat tempat lagi di surga. Kenapa kisah ini dituliskan dalam firman Tuhan? Agar bisa menjadi contoh bagi kita. Supaya jangan sekali-sekali kita sombong di hadapan Tuhan. Saudara, kita gak bakalan bisa tahu apa yang akan terjadi besok. Bahkan apa yang akan terjadi 2 jam sesudah ibadah ini. Jadi tidak ada alasan kita untuk menyombongkan diri kita. Pagi hari ini kita mau belajar. Ada 2 poin yang kita lakukan.
untuk kita bisa tetap rendah hati dan menjauhi kesombongan, sehingga kita bisa menjadi selfless player. Yang pertama adalah kita belajar menyadari siapa kita dan siapa Tuhan kita. Kita belajar kembali lagi ke Alkitab, kembali lagi kepada kisah penciptaan. Bahwa kita ini sebenarnya adalah debu tanah. Debu tanah yang diambil Tuhan, dibentuk. Ya kalau saya katakan mungkin seperti sekarang ini dari tanah liat dibikin seperti boneka. Dan itu hanya seperti barang saja. Tapi karena Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa. Dia hembuskan nafasnya sehingga menjadi kehidupan. Sehingga kita bisa bernyawa dan menjadi hidup. Bahkan lebih daripada ciptaan yang lain. Kita diberikan hak-hak yang istimewa dibanding ciptaan Tuhan yang lain. Tapi jangan pernah lupa. Kita ini dari debu dan tanah. Saudara, kita harus sadar. Saya sering ilustrasikan. Kalau ini Tuhan, ini adalah kita. Ada perbedaan-perbedaan yang signifikan. Baik secara kualitas, secara kuantitas. Ini Tuhan, dia tidak bisa disaingi. Dia tidak bisa pokoknya dia bisa diapa-apakan. Sedangkan kita ini, kita harus belajar. Kalau tanpa Tuhan, kita tidak akan punya apa-apa. Kita tidak akan memiliki apa-apa. Kita tidak akan bisa apa-apa. Jadi, kita belajar untuk menyadari kita. Siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Nah, untuk setiap langkah yang kita ambil hari-hari ini, untuk setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, ya kita harus mulai libatkan Tuhan. Karena rencana mungkin saja bisa kita persiapkan dengan luar biasa. Tapi belum tentu bisa berhasil kalau tanpa seizin Tuhan. Kita lihat hari-hari ini. Kadang hari ini kita baik luar biasa. Tapi besok bisa berubah dengan cepat. Kita lihat bagaimana bisnis, segala aspek dalam kehidupan ini. Begitu hari-hari begitu cepat berubah. Ada cepat begitu naik, tapi kadang besoknya bisa langsung turun drastis. Saudara mungkin ingat 1 minggu 2 minggu yang lalu. Bayangkan. Begitu ada satu keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Tiba-tiba langsung ada satu pasar saham. Tiba-tiba langsung drop sampai sekian. Bayangkan. Tidak bisa dipastikan. Artinya apa? Artinya kita tidak berkuasa untuk menentukan kehidupan. Terutama kehidupan kita sendiri. Ya, di atas semuanya ini kita belajar. Dengan kita sadari siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Kita belajar apa yang kita miliki, apa yang kita capai. Bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Semua itu adalah pemberiannya Tuhan. Tapi saya ingin garis bawahi. Kalau setiap pemberian ini tidak digunakan dengan baik, akan diambil kembali oleh Tuhan. Untuk itulah, kita harus belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Dia Maha Tahu, Maha Berkuasa, dan peduli pada kita. Amin. Yang kedua, kita belajar. Ini sesuatu yang hari-hari ini juga saya juga belajar. Yaitu menguji diri kita sendiri setiap hari. Kita buka di Mazmur 139 ayat 23. Mazmur 139 ayat 23 berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Kita perlu mengintrospeksi diri kita setiap hari. Di atas semua itu kita perlu Tuhan selalu menguji hidup kita sehingga kita selalu benar di hadapannya. Gak gampang memang saudaraku. Apalagi saya katakan tadi, kesombongan itu tidak terlihat. Kita harus belajar rendah hati. Apa itu rendah hati? Ya, banyak hal. Banyak pengajaran tentang rendah hati. Tapi jangan sampai kita rendah hati naik ke atas bukit. Lalu kita jongkokkan badan kita. Kita katakan itu sebagai rendah hati. Itu bukan rendah hati.
itu merendahkan badan. Rendah hati, simple aja. Ya memang mungkin banyak katakan tidak mementingkan diri sendiri, lebih passion, tapi kita mau ambil dari Alkitab. Ini hal yang luar biasa, bagaimana sebenarnya rendah hati itu ya selalu diajarkan, selalu menjadi kehidupan daripada Tuhan kita, penyelamat kita, Yesus Kristus. Kita buka di Filipi 2, ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita kerendahan hati. Ini sesuatu yang gak gampang. Bahkan dikatakan suatu jalan untuk mengikut Tuhan. Jalan mengikut Tuhan bukan jalan untuk naik ke atas, tapi jalan yang harus turun. Ya ini pernah disampaikan juga oleh senior pastor kita beberapa waktu yang lalu. Suatu jalan yang gak mudah. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, gak bakalan sanggup. Kita buka di Filipi 2. Mulai ayat yang ke-6. Filipi 2 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini poin yang pertama. Sebenarnya dia adalah Allah. Tapi dia tidak pernah mempertahankan miliknya, haknya, sesuatunya itu. Lalu dia ambil apa? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bayangkan yang saya katakan tadi, kualitas Tuhan luar biasa. Tapi dia mau samakan dirinya dengan ciptaannya. Wow. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi butuh kerendahan hati, butuh proses hari demi hari yang gak gampang untuk menjadi taat itu. Bahkan sampai mati di kayu salib. Wow. Kita harus minta. Pagi kita datang sama Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Untuk setiap apa yang telah saya capai. Untuk setiap apa yang telah saya peroleh. Jaga terus hati untuk tetap Tuhan. Selalu terfokus pada Engkau. Saya akhiri khotbah saya pagi hari ini dengan satu tokoh yang saya rasakan ironis dari perjanjian lama. Seorang raja yang luar biasa. Bapak Ibu bisa catat dan nanti baca. Biarlah bisa menjadi renungan kita untuk hari-hari ini. Dalam kita belajar untuk menjadi selfless player. Atau menjadi orang tanpa pamrih, orang rendah hati. Orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Di 2 Tawarik 26. Seorang yang bernama Uzia. Dia anak Amazia dan ayah dari Yotam. Amazing. Ya ini cerita backgroundnya adalah waktu zaman raja-raja ya. Dan kerajaan Israel sudah terpecah menjadi 2. Ada Israel dan Yehuda. Tapi saya tidak mau detail. Jadi Bapak Ibu bisa baca, nanti saudaraku bisa baca. Untuk kita hari-hari ini juga belajar. Sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit ini melalui kebenaran firman Tuhan. Umur 16 tahun dia menjadi raja, bayangkan. Dan kurang lebih selama 52 tahun dia memerintah kerajaannya. Luar biasa. Dan yang istimewanya, waktu di awal dia memerintah, kan selalu kalau kita belajar dari 1 raja-raja, 2 raja-raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, kan selalu ada pembukaan untuk menunjukkan bahwa raja ini taat sama Tuhan apa enggak, atau dia apa gitu kan ya. Ternyata dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia membawa bangsanya beribadah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan, luar biasa memberkati dia dengan banyak keberhasilan dan kemenangan. Saudara, di zaman dia, Tuhan berikan banyak kemenangan melalui peperangan-peperangan yang dia lakukan. Luar biasa. Tuhan kasihkan hikmat, Tuhan kasihkan pengetahuan, Tuhan kasihkan hal-hal yang bisa memanage, mengelola bangsa dan negaranya. Itu menjadi luar biasa. Bahkan kalau saya belajar, mungkin dia adalah orang mungkin yang sesudah Raja Salomo, di mana keberhasilan-keberhasilannya dicatat dalam Alkitab. Beberapa kerajaan takluk memberikan upeti kepada dia. Dan yang istimewanya dia punya passion, hati dalam pertanian. Tuhan kasihkan hikmat sehingga pertaniannya menjadi luar biasa sukses. Mungkin pada masa itu Israel tidak mengalami kelaparan.
karena cukup akan pangan. Bahkan strategi perangnya, strategi defense-nya luar biasa. Bahkan dia juga kalau saya perhatikan, saya belajar, saya baca baik-baik, dia membangun satu sistem pertahanan yang luar biasa. Ya, di setiap kota-kotanya, di setiap benteng-bentengnya ada senjata-senjata yang baru yang untuk bisa mempertahankan daripada serangan-serangan musuh. Bayangkan ini, luar biasa. Saudaraku, keberhasilan kesuksesan Tuhan berikan dimulai dengan mengakui taat beribadah pada Tuhan. Tapi dalam pasal 26 ayat 16 ini, inilah yang saya katakan, kesombongan itu diam-diam, kesombongan itu tidak terlihat. Di ayat ini dikatakan, waktu dia mulai merasa segala sesuatunya kuat, mulailah tinggi hatinya. Dan dia merasa itu semua karena apa? Usahanya. Dan dia mulai melanggar, dia mulai semena-mena. Satu kali ada sesuatu yang harus dia tidak kerjakan, dia kerjakan sehingga akhirnya Tuhan tidak berkenan kepadanya. Yang ironisnya, Tuhan kasih tulah, Tuhan kasih akibat yang tidak enak, yaitu apa? Kusta di dahinya. Bayangkan, waktu saya belajar merenungkan ini gitu kan ya, kenapa harus di dahinya Tuhan kustanya gitu kan? Saya teringat dengan tanda yang Tuhan kasihkan kepada Kain. Ada tanda di dahinya Kain, tapi ya mungkin tidak secara jasmania. Sehingga ada orang bisa melihat satu tanda yang nyata bahwa dia akhirnya membelot, bahwa akhirnya dia tidak menjaga hatinya. Itu sesuatu yang gak enak. Apalagi kalau kita dalam konteks zaman perjanjian lama, kusta itu sesuatu yang wow. Sesuatu yang tidak enak. Bukan hanya untuk dia, bahkan untuk keluarganya. Dan yang tidak enaknya lagi apa? Dia diasingkan. Walaupun sebagai raja, tapi dia tidak berkuasa. Dia diasingkan di satu tempat hingga akhir hidupnya. Anaknya Yotam yang mengelola manajemen kerajaan sehari-hari. Ironis. Mari kita belajar dari kebenaran Tuhan pagi hari ini. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Kalau kita mau masuk dalam permainannya strategi Tuhan, kita tahu dia telah memenangi semua apapun juga yang telah pernah dia alami. Mari kita menjadi bagian daripada rencana Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita bisa menggenapi setiap rencananya dan memuliakan namanya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Menyegarkan tulang kami Tuhan. Memulihkan semangat kami Tuhan. Oh, menyingkapkan Tuhan untuk kami bisa melihat apa yang ingin Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Hari-hari ini Tuhan biarlah Roh Kudus juga bekerja untuk mengubahkan hati kami, pikiran kami, bahkan karakter kami. Sehingga kami siap menjadi alat-Mu. Untuk Kau tempatkan dimanapun juga. Untuk kami juga bermain dalam strategi-Mu. Sehingga kerajaan Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan aku berdoa. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang hatinya rindu untuk bisa bersama-sama beribadah. Tapi biarlah juga mereka belajar Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan selalu hadir. Dan kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuatkan setiap mereka Tuhan yang mungkin hari-hari ini juga mengalami keletihan, kelesuan. Sembuhkan setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang juga dalam sakit penyakit. Bahkan selalu Tuhan nyatakan diri-Mu selalu hadir dan ada. Sehingga pengharapan dan masa depan mereka tidak pernah hilang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur dan kita berdoa, menyerahkan kehidupan kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melindungi kita dan Tuhan menyertai kita dan memberkati dalam setiap kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Mari kita angkat tangan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, kalau hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Kami ada dalam keadaan sehat walafiat, semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata-mata bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, Tuhan berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini. Setiap kebenaran firman Tuhan-Mu, Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang meneguhkan hati mereka ya Bapa. Engkau yang memakai setiap kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat mereka di atas bangsa-bangsa Tuhan. Engkau yang berjalan di depan mereka ya Tuhan Yesus. Engkau yang memegang kehidupan mereka dengan tangan kanan perkasa ya Bapa. Membawa mereka dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain Tuhan. Dari satu iman kepada iman yang lebih lagi ya Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa berkati setiap keluarga demi keluarga dengan kerukunan, kedamaian, ketentraman, bahkan kebahagiaan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau menyertai sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, pelindungan-Mu ada atas setiap kami ya Bapa. Engkau memberkati kami semua dengan tubuh yang sehat. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Bahkan setiap penyakit virus corona pun menjauh dari tubuh kami, dari keluarga kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati, dalam pikiran kami. Sukacita yang daripada Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Dan kasih daripada Bapa melingkupi hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Amin. God bless you. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah mengikuti online service AFC Padang ini. Saya yakin firman Tuhan dan penyembahan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini dapat membawa kita lebih dekat dengan kasih-Nya. Kami juga menyambut Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali mengikuti online service AFC Padang. Welcome, Bapak Ibu menjadi bagian dari keluarga IFCF Padang. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi penting bagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Yang pertama, minggu depan tanggal 4 Oktober 2020, ibadah kita akan tetap dilaksanakan secara online di YouTube channel IFCF Padang. Kami berharap Bapak Ibu, saudara-saudari sudah mengikuti akun sosial media gereja kita agar terus mendapatkan update informasi mengenai kegiatan IFCF Padang. Dan yang kedua, hari ini pukul 10 pagi akan ada online service Kids di YouTube channel IFCF Kids. Kami berharap kepada orang tua agar dapat menemani anak-anak kita untuk mengikuti online service tersebut. 3, doa malam tetap dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 7 malam menggunakan aplikasi Zoom. Link akan dikirimkan melalui WhatsApp grup IFCF Padang setiap minggunya. Yang keempat, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan, wasulu, maupun ucapan syukur, dapat mentransfernya ke rekening berikut ini atas nama IFCF Padang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Tetap teguhkan hati dan iman kita dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati langkah kita. Amin. God bless you.